saya melihat itu kan biasanya kan saya di kampung saya itu kan ada anjing. Ada anjing kan. Jangan kemari anjingnya. Ke sono aja no. Ada anjing. Merah gitu matanya. Iya. Dia sempat deketin Fajar nggak? Kayak mau deketin nggak sih? Dia sempat dekatin saya. Pas dia hilang saya pengen dekatin dia. Oh. Terus gimana tuh? Kalau Fajar kan kalau deketin Kela mau tuh biasanya. Ibu abis setelah lihat ikan yang ibu masak, ibu lihat saya sudah dibawa. Saya nggak nangis, hanya senyum-senyum di situ. Kecil senyum-senyum ya? Kok gedenya nangis sih? Komedi horor. Kayak motor. Jumpa lagi dengan Mas Bruno tentunya di acara yang ditunggu-tunggu oleh para Dedemiters dimanapun Anda berada. Kejadian-kejadian mistis yang dialami seluruh narasumber merupakan kejadian-kejadian goib yang paling dinanti-nantikan. Paling dinanti-nantikan. Seperti biasa, Dedemiters dimanapun Anda berada. Tentunya dengan hashtag takut-takut bergembira. Seperti biasa, kita akan mengundang narasumber yang terbaik, yang ceritanya sangat menyeramkan. Kisi-kisinya. Dia YouTuber, dia artis, penyanyi, dan juga tampan, dan juga suka menangis. Kenapa, Jar? Ini kontennya apa ya? Ini konten mistis. Konten yang menceritakan ya tadi nanya karena mukanya ke sono bagaimana sih, Jar? Enggak. Lepas ini. Iya. Jadi gini, Jar. Ini namanya horor. Komedi horor. Nah, kita itu bakal mengupas tuntas kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami oleh narasumber. Narasumber siapa? Narasumbernya aki-aki loh. Narasumbernya ini Fajar diundang ke sini. Netizen. Oh, dan kirain narasumber itu nama orang gitu. Iya. Gilanya bocah. Nggak apa-apa. Narasumber itu artinya bintang tamu. Iya. Jar. Iya. Sebelum nangis apa dulu dong? Ya. Tebu, kenal nggak siapa ini? Iya. Kok lu tahu, Bu? Katanya yang di YouTuber nih lagi viral namanya. Siapa namanya, Bu? Fajar Sangit. Fajar Sad Boy. Kenalan dong. Hai, Bu. Hai, Bu. Fajar. Si Tebu takut. Kata dia, Mas Bruno ada setan. Ini Fajar. Fajar gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang biasa. Iya, syuting masih berjalan lancar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau syuting terus ngajak-ngajak, Jar. Amin. Ada RM-nya. Amin. Mas Bruno juga. Amin. Fajar ya, kalau lagi nggak ada panggung nih, job sepi. Oke, Fajar. Iya. Fajar kan di sini di podcast horor ini, Mas Bruno mau nanya. Fajar ini kan sekarang udah sukses ya, alhamdulillah, ya kan. Mukanya juga rada glowing. Fajar pakai apa sih? Mukanya jadi glowing begini? Skincare effect. Apa? Skincare effect. Oh, gitu ya. Kalau abang rasa jelek, Kak,
abang lihat wajah abang di kamera, kamera biasa, terus abang lihat jelek, maka downloadlah itu Instagram. Situ abang bisa memilih efek yang mana saja. Ada yang efek gini. Terima kasih lo masukannya, Jar. Fajar nih di sela-sela kesibukan ya kan, pasti kan juga namanya dulu kan di Gorontalo tinggalnya, ya kan. Nah di Gorontalo itu kan waktu kemarin Mas Bruno kan juga diajak sama Fajar ya, bikin apa namanya video klip. Iya, video klip lagu judulnya Hidup Tak Selamanya Nangis. Hidup Tak Selamanya Nangis. Nah itu kan kalau Mas Bruno lihat perkampungan Fajar, itu kan kayaknya masih banyak pohon kelapa, masih ada hutan, Terutama Ilabulo. Ilabulo makanan kesukaan gue tuh, Jar, keren banget. Nah, terus gunung-gunung. Nah itu kan kalau siang gitu ya. Nah kalau malam tuh kayaknya menyeramkan banget, Jar. Nah Mas Bruno mau nanya ke Fajar. Fajar ini katanya juga anak indigo juga, ya nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Cuman kalau ngerasa atau ngelihat juga sih apa ada gitu. Oh, Fajar pernah lihat juga. Mungkin Fajar mau berbagi cerita dengan para Dedemiters dan juga netizennya Jawara Kreatif tentunya. Pernah nggak sih Fajar ketemu hal-hal gaib atau mistis di Gorontalo atau di mana? Pernah. Di mana tuh, Jar? Terutama di kampung saya di Suwawa. Di Suwawa ya. Di Suwawa itu apa ya? Yang pertama saya mengenali sosok itu dia adalah inisial hurufnya K. Setannya K. Inisial hurufnya K. K. Ya, Kalumba. Karumba. Kalumba. Apa tuh kalau Kalumba tuh? Kalumba itu adalah kambing yang terbalik gini. Ini, ini juga nih, bentar. Kalumba itu adalah kambing Kebalik, yang terbalik. kakinya di atas. Enggak. Oh, jadi kaki di bawah, kepala kebalik. Iya. Seperti kayang gitu. Oke. Terus jenggotnya panjang, matanya merah, telinganya panjang, pokoknya semua bagian tubuhnya panjang. Wih, itu namanya Kalumba dulu Gorontalo tuh. Iya. Belum pernah ada. Kalau di sini belum pernah denger kayak gitu, Jar. Terus gimana, Jar, itu? Itu adalah sosok yang pertama kali saya rasa dan saya lihat juga. Nah, si Kalumba ini, Jar, dia itu sosoknya itu maksudnya jahat atau enggak sih? Atau dia hanya menampakkan diri biar tahu nih gua? Itu kalau bagi saya, Kalumba itu kalau di Gorontalo dilihat orang, kalau orang yang tahu itu dilawan itu. Dilawan? Gila, Jar. Beneran? Yang namanya sosok itu nggak ada yang baik. Sosok itu tidak ada yang baik. Yang namanya setan itu nggak ada yang baik. Yang baik itu hanya adalah jin. Dan itu adalah seseorang yang pernah saya lihat waktu saya di Suwawa. Pertama kali saya pulang dari dari keluar kota. Fajar sendiri? Iya. Saya melihat itu, kan biasanya kan saya di kampung saya itu kan ada anjing. Ada anjing kan. Jangan kemari anjingnya. Kesono aja no. Ada anjing. Ada hewan itu terus kalau lihat orang kan dia sering menggonggong gitu kan. Saya lihat situ lewat kan memang mau pulang ke rumah saya itu kan emang mau lihat di situ kan ada anjing kan. Setelah itu saya lihat di situ bukan apa ya, itu anjing gong. Pada akhirnya saya sedang ngelihat ke depan, saya sudah deg-degan pengen lari. Ya saya belajar udah mulai berjalan pelan-pelan. Ya terakhir itu yang saya lihat tiba-tiba. Tapi itu seperti imajinasi tapi kenyataan kelihatan gitu. Merah gitu matanya. Iya. Dia sempat deketin Fajar nggak? Kayak mau deketin nggak sih? Dia sempat dekatin saya.
Pas dia hilang saya pengen dekatin dia. Oh, terus gimana tuh? Kalau Fajar kan kalau deketin Kela mau tuh biasanya. Maaf, ini kayak Kela ya. Nah terus Fajar pas deketin itu kabur atau gimana? Ya yang namanya saya kan emang agak takut juga sih sama itu. Tapi ya mudah-mudahan alhamdulillah udah mulai terbiasa. Udah Terbiasa bisa ngerasain gitu. Dalam artian terbiasa itu maksudnya udah pernah angkat berapa kali Fajar? Kalau dibilang sih banyak kali sampai Kumbala apa tadi? Kulamba apa? Kalumba. Kalumba. Wih, serem banget sih Jarod ya. Terus di Suawa juga itu ada yang namanya Polahi. Sebentar. Mas Bruno mau nanya. Nah, Kalumba itu kalau menurut mitosnya atau menurut orang-orang Gorontalo itu sebenarnya Kalumba itu kenapa? Ada apa? Apakah memang makhluk yang dikutuk? Emang itu makhluk yang dikenal di sana dengan bernama Kalumba itu. Itu makhluk yang dikenal di sana. Terus saya pergi ke Palu, terus saya balik dari Palu. Saya sempat ada bisikan mau masuk di Wintira. Wintira itu apa? Wintira itu adalah kebun kopi yang toko emas. Oke. Situ adalah toko jin, punya toko jin. Toko jin. Jin punya toko gitu? Di Wintira itu isinya semua itu adalah emas. Dan di sana masuk di sana kita nggak bakalan balik lagi. Loh, kenapa? Iya karena kita udah memasuki di Di alam Di dia. alam lain, iya di alam dia. Apa namanya? Wuntiran. Wintira. Wintira. Wih, serem banget. Tapi emasnya banyak ya? Emasnya banyak. Semua ada di situ. Tapi mau melihat membedakan manusia yang dari sana dan manusia asli itu dari sini. Oh, gimana tuh? Sininya mereka rata. Itu kalau apa? Kalau Dari sana setan juga? jin. Oh. Yang kalau ke Gorontalo di mana? Di Palu. Sulteng, Di iya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara ya? Di Palu. Di Palu, oke. Sulawesi Tengah. Di Palu itu terjadi apa namanya? Wuntir. Wintira memang hanya alam lain begitu. Dia kayak kampung gitu? Bukan? Bukan juga kampung saya tidak bisa menerawat Tapi itu kampung atau apa. Yang saya tahu adalah itu sebuah fenomena yang ada terisi emas semua. Itu kota jin itu Wintira itu bukan orang mau lihat dari luar itu lihat emas, tidak. Ini seperti pintunya seperti ini. Kita mau masuk di dalam situ dulu, terus kita bisa lihat emas bukan dari luar. Oke. Jadi gini, mungkin ada orang yang sudah tahu tentang asal-usulnya kota jin itu Wintira. Iya. Banyak emasnya, sehingga mereka itu jadi penasaran. Iya. Pengen ngambil emas di sana, tapi ternyata nihil, bahkan tidak bisa kembali lagi. Emang orang-orang Sulawesi udah tahu itu Wintira itu adalah kota jin. Nah, berarti kan yang masih belum tahu, seandainya orang-orang dari mana, dari luar pulau Sulawesi ya. Sulawesi. Dari luar dari Palu lah ibaratnya. Kalau mau ke Palu ada kota jin belum ada emas, nah itu jangan sampai masuk ke dalam sana karena mungkin nggak bisa pulang lagi, ya kan? Oke, Fajar. Serem banget. Saya dulu waktu lewat situ kan naik motor kan numpang sama orang kan, pengen pulang ke Gorontalo, saya seperti ada bisikan mau turun di situ. Saya pengen masuk di situ. Ya alhamdulillah saya masih bisa kendalikan, saya turun di sebelah. Satu. Kan ini jalan kan, jalan begini. Ini Wintiranya masuk di sini. Saya terus mata saya kelihat sebelah kanan macam ada perasaan begitu. Ada yang bisikin? Iya, alhamdulillah saya Gimana bisikinnya? bilang gini, Fajar, yuk kita mampir ke situ yuk. Saya bilang, ini bukan sembarang mampir. Oh, kayak ada yang ngajak gitu ya? Oke. Terus saya mencoba untuk tidak mengeluarkan kata sampai sini aja. Saya terus pas di box saya berhenti di situ. Nah terus Saya ketemu sama sahabat-sahabat saya. Oke. Itu Ego.
Tapi si monyet itu di sana juga banyak monyet. Banyak monyet ya. Iya. Tapi si ini tadi pas Fajar numpang sama orang itu digituin juga nggak sih? Ya saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Fajar doang nih digituin ya. Iya. Oke. Untungnya Fajar nggak ke situ ya. Iya. Fajar nih katanya bisa melihat sesuatu. Nih terkadang bisa tahu atau gimana? Bener nggak sih? Kadang bisa tahu. Ini gue kayak pernah di short video lu atau apa gitu ya. Lu tuh pernah meramalkan bakal terjadi kejadian hebat di awal bulan. Ya kan? Pas lu ngomong begitu, tahu-tahu tangki pelumpang meledak. Ya nggak sih? Pernah tuh ada ininya. Coba aja dicek di ini ya, dilihat aja coba. Oh, waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setboy. Renungkan, waspadalah dengan bulan Maret, tanggal-tanggal muda. Assalamualaikum. Ya. 3 Februari. Iya, itu kan Fajar pernah ngomong nih. Nanti ini saya mau ngomong. Waktu di podcast Pak Eko juga. Nah, iya katanya bakal ada kejadian yang sangat luar biasa di awal apa? Nanti lihat aja. Pokoknya deh. saya tidak pengen mengeluarkan itu, tapi Iya. tiba-tiba gerakan saya pengen mengeluarkan Iya. omongan yang lain, terus langsung Terucap dan Iya, terjadi. terucap. Nah, terus saya mau bilang, nanti saya takut yang ucapan saya ini adalah yang diri saya sendiri Iya. seperti ngontrol jar. Itu udah jadi gini Fajar, memang tidak semua orang diberikan sesuatu itu. Nah, jadi Mas Bruno nih pernah ketemu sama orang tuanya Fajar dan sama orang-orang terdekatnya Fajar ya. Katanya Fajar itu bener nggak sih pernah mati suri? Bener nggak? Bener. Berapa lama Jar? 13 hari. Fajar pernah mati suri selama 13 hari. Terus dulu juga itu sempat ada cahaya yang saya lihat Oke. di mata saya. Sebentar. Mas Bruno mau nanya. Begitu Fajar mati suri, apa yang Fajar lihat? Pertamanya saya nggak sadar. Nggak sadar? Oke. Terus saya sempat ngelihat cahaya. Cahaya putih gitu ya? Iya, putih. Terus seperti ada yang narik saya. Dia nggak lihat wajah saya. Dia hanya, ini kan saya tidur gini. Oke. Dia menghadap ke sana, sedangkan saya begini. Dia menghadap ke sana. Dia mau tarik tangan saya. Oke. Saya mencoba untuk melawannya. Untuk saya melawan. Takut gitu. Terus akhirnya saya setelah itu terlepas. Di hari Selasa saya mimpi. Itu sosoknya tahu nggak yang ngambil itu siapa? Kelihatan nggak Jar? Bang Mas Bro. Ya, ini mah bukannya gua. Pokoknya saya Maksudnya- nggak tahu itu siapa. Ya. Oke. Saya nggak tahu itu siapa. Setelah dari situ waktu hari Selasa di samping rumahnya saya, kakek saya mimpi meninggal hari Jumat. Saya ceritain sama ibu saya sama istrinya ini kakek yang di samping rumah. Saya ceritain, Mak atau Mati, saya mimpi bahwa ini meninggal hari Jumat. Terus bilang, jangan gitu, itu hanya mimpi, Fajar. Dan akhirnya meninggal hari Mimpi Jumat ada sore. tetangga yang bakal meninggal hari Jumat. Terus kenyataan? Iya. Oke. Nah, sebelum Fajar mungkin ini kali ya. Apa namanya? Mungkin itu tuh Fajar bisa begitu. Efek dari Fajar mungkin mati suri atau sebelum mati suri Fajar udah bisa melihat. Kagak. Oh, berarti setelah mati suri itu Fajar jadi punya kayak indera keenam gitu ya. Terus dulu waktu saya 13 hari, orang-orang yang sakit datang ke rumah saya untuk disuruh obat. Saya belum tahu berobat, tapi ada seseorang yang membisikkan, Fajar, jika kamu yakin, tolong bacakan ayat-ayat yang kamu tahu.
Jadi gini. Sebenarnya mengobati seseorang itu tergantung diri kita sendiri. Betul. Kalau kita yakin dengan doa yang kita pakai itu, insya Allah Allah akan memberikan kun fayakun kepada kita. Oke. Nah, gini loh maksudnya. Kenapa orang berbondong-bondong ke rumah Fajar untuk minta berobat? Apakah setelah mati suri itu Fajar punya kelebihan apa nih? Sempat kok bisa jadi orang tahu Fajar bisa ngobatin orang? Saya juga nggak tahu. Terus dulu juga Tiba-tiba aja gitu ya? iya. Dulu juga ada orang yang minta suruh obat, badannya gatal semua. Alhamdulillah disuruh minum air. Suruh pakai mandi, alhamdulillah udah sembuh. Terus penyakitnya kepindah sama saya. Di Fajar yang gatel? Iya. Kepindah sama saya. Udah gatal banget badan saya semua. Dan saya membacakan itu doa yang saya tahu dan saya yakini di air yang sebelum kita minum. Semua itu hanya kembali ke jati diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengenali jati diri kita sendiri, kita harus bisa meyakini diri kita sendiri. Oke. Terus dulu alhamdulillah ada maksudnya bukan karena saya juga sih waktu ikut DPRD itu. Dulu saya pernah diundang untuk dulu saya pernah diundang sama Pak Rahmat Gobel, Fadil Muhammad, sama Pak Hamim Pou. Hanya bukan karena saya juga sih. Saya hanya meyakini air yang saya baca. Terus tiba-tiba langsung saya ngomongin, insya Allah jadi nih. Alhamdulillah jadi. Itu 3 orang itu adalah Pak Hamim Pou, Bupati Suawa. Doain dong berarti Mas Bruno biar lancar dong. Biar lancar rezekinya. Insya Allah, amin. Ya, oke, terima kasih Pak Fajar. Oke, jadi karena efek dari 13 hari mati suri itu bukan efek. Bukan efek ya? Iya, itu fakta. Apa? Jadi Pak Fajar nggak mengingat apapun ya. Yang diingat sama Pak Fajar itu setelah pas meninggal gitu berarti diangkat sama orang dan nggak tahu ya. Iya. Ketemu cahaya. Karena kan juga ada tuh Jar. Orang terkadang mati suri ketemunya itu sama surga dan neraka. Entar ada yang disiksa, ada yang Fajar nggak ketemu itu ya? Nggak ya? Cuma diajak sama orang aja ya? Oke. Dan akhirnya Fajar bisa melihat dan juga bisa dalam artian memberikan lisan yang dia keluarkan itu menjadi kenyataan. Gitu ya Jar? Oke. Tuh keluarga gimana tuh Jar? Penuh kali ya, pernah nangis kali ya? Di 13 hari? Iya, ibu saya sempat sempat bingung gimana nih. Terus ibu saya pernah ceritain ke orang yang ngobatin saya, bilang saya waktu masih kecil, waktu masih umur 3 tahun, kan di rumah itu kan ada teras, ada tangga gitu, tangga begini. Saya kan bermain di atas itu kan. Terus ibu saya pergi ke dapur untuk melihat ikan. Saya udah jatuh di bawah, tiba-tiba saya di bawah, nggak ada yang ngangkatin, nggak ada yang bawain, nggak ada yang turunin saya di bawah. Biasa kalau jatuh kan ibu bilang kalau jatuh saya nangis, ini enggak. Tiba-tiba ibu habis setelah lihat ikan yang ibu masak, ibu lihat saya sudah di bawah. Saya nggak nangis, hanya senyum-senyum di situ. Kecil senyum-senyum ya? Kok gedenya nangis sih? Saya harus menyadari tentang kebahagiaan dengan kesedihan. Oke. Jika saya bahagia, saya harus trauma dengan bahagia. Oke. Karena di balik kebahagiaan itu jangan terlalu bahagia, pasti ada ujian. Ujian agar bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Oke. Saya kalau bahagia itu saya
tidak akan bahagia seperti apa ya seluas gitu. Tapi saya bahagia itu dengan cara menangis. Oke. Karena saking cara saya menangis itu karena adalah dari ujian. Oke. Ujian saya merasakan trauma. Ini adalah hal yang saya pernah lakukan dalam seumur hidup saya dan akhirnya ya insya Allah di balik ujian ini kita akan mendapatkan kesenangan. Oke. Fajar, dengan diberikannya Fajar kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala, telah melewati masa kematian, mati suri. Itu Fajar bagaimana? Bersyukurkah? Gimana tentunya? Iya. Gitu ya. Itu Fajar meninggal mati suri di umur berapa? Di 2017. 2017 ya. Betul masih SD aja deh. Iya. Masih SD ya. Oke, berarti ibaratnya mungkin Allah punya rencana yang lain ketika Fajar mati suri dihidupkan kembali gitu kan. Mungkin Fajar bisa menjadi berguna untuk orang tua, untuk masyarakat tentunya ya kan Jar? Dan saya apa ya? Keadaan saya sekarang saya podcast. Oke. Saya ngelihat itu seperti diri saya sedang menonton. Sedang menonton. Saya setiap apa ya mau melakukan sesuatu itu saya merasa oh diri saya di sebelah tuh ngelihat. Hai diriku, ini aku. Oke. Tebu, mau nanya apa Bu? Oh, Tebu minta pantun Jar. Minta pantun kata Jar, Tebu Jar. Namanya Tebu nih. Minta pantun. Katanya. Ibu-ibu makan banana. Cakep. Tebu sekarang di mana? Oke, The Demeters, dimanapun Anda berada. Jangan lupa bersyukur. Oke. Quotes deh buat The Demeters dan netizen. Sehebat dan seberapa banyak pun yang kita mendapatkan penghasilan di suatu saat nanti. Oke. Jangan melupakan 5 huruf Apa tuh? syukur. Syukur. Karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Oke. Jika kita tidak mensyukuri sesuatu, bisa saja itu adalah sebagai pendustaan bagi kita. Betul. Jangan lupa bersyukur meskipun Betul. apapun yang kita pegangi sekarang, Iya, apapun yang kita ana betul. sekarang, jangan lupa bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat selalu, jauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala urusan-urusan. Amin. Allahumma ajinna minan nar, ya Allah lindungilah kami dari api Amin. neraka. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Sekali lagi Jar. Udah buka puasa Nih, ya? ntar Daniel. Kasih quote satu lagi. Ibaratnya gini loh, quotesnya. Kalau kita jelek-jelekin sama orang, doakan yang baik-baik seperti apa? Iya, yang terinti Oke. adalah jangan terlalu mempercayai kepada manusia hingga kita lupa bahwa manusia ini bisa berubah kapan saja. Oke. Karena semakin tinggi harapan kita kepada dia, semakin ada juga bok yang bisa mereka buat kepada kita yang begitu Oke. kita apa ya tidak mampu untuk menahan. Tapi saya sangat bersyukur. Bersyukur apa? Alhamdulillah masih bisa menahan. Menahan rasa kesabaran. Men. Kalau cuma dibilang ya alhamdulillah saya sudah terbiasa. Dari dulu sering dikatain orang gila. Oke. Beginilah lalam buana. Oke. Oke. Bagus Fajar. Ibaratnya Semoga sukses selalu. oke, doakan yang baik-baik. Iya. Betul ya, oke. Jika seseorang membuat kejahatan kepada kita, maka kita harus mendoa kebaikan kepada mereka. Oh gitu, oke. Siap. Jangan pernah mendoakan mereka keburukan, jangan. Baik. Oke Fajar. Terima kasih buat Demeters dimanapun Anda berada. Iya. Dan juga para netizen setan semuanya. Termasuk ini ya. Ya, gue jin. Tebu juga makasih banyak Bu. Oke. Iya.
Sukses terus buat Fajar Set Boy. Amin. Doa yang sama untuk kita semua ya. Dan tentunya, The Demeters dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus konten horor, komedi, Horor. gitu. Jangan lupa. Ikan hiu dapat di sawah. Cakep. Enggak. Enggo. Subscribe, like, comment, and share Johana Kreatif. Oke, dadah.